datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah kami. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan kali ini saya beri judul Doa dalam Pergumulan. Mari kita buka di dalam Mazmur 141 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan di sini mengatakan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul bacaan kita adalah Doa dalam Pencobaan. Doa dalam pencobaan, atau lebih tepatnya doa dalam pergumulan. Banyak orang bila dalam pergumulan tidak tahu harus bagaimana doanya kepada Tuhan. Tetapi hari ini Daud mengajar kepada kita, ketika kita ada dalam pergumulan atau kita ada di dalam masalah pencobaan, ada 4 ayat ini yang bisa kita lakukan. Kalau
Daud dijawab oleh Tuhan, maka pasti juga kita akan dijawab oleh Tuhan. Sebab Daud berdoa juga kepada Tuhan yang sama dengan kita doa hari ini. Tetapi cara doa Daud sedikit berbeda dengan cara doa yang biasa kita lakukan pada umumnya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam pergumulan atau ketika kita di dalam pencobaan, seringkali kita ini berdoa mendesak kepada Tuhan untuk mengirimkan jawaban dari apa yang menjadi pergumulan kita. Misalnya kalau kita kesulitan uang, ya, maka kita berdoa kepada Tuhan, "Berkati aku hari ini ya Tuhan, karena aku butuh uang 1 juta misalnya." Tuhan harus segera mengirimkannya. Kalau tidak, maka begini dan begitu, begini dan begitu. Tetapi saudara lihat, orang seperti Daud yang didesak bukan jawabannya yang datang, ya. Yang didesak bukan jawabannya yang datang, tetapi yang didesak adalah Tuhan. Tuhannya yang datang, saudara. Bagi Daud, ketika Tuhan datang atau Tuhan hadir, maka semua persoalan pasti selesai. Semua persoalan pasti beres, ya. Bahkan yang lain-lain pun pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan hadir, ya, kalau Tuhan datang. Ayat pertama tadi dikatakan, "Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Artinya Tuhan datang dekat dengan dia. Sehingga Daud berkata bahwa beri telinga. Tuhan dengar, Tuhan dengar apa yang aku perlukan. Tetapi sesudah Tuhannya datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling disukai Tuhan ketika kita berdoa bukan mendesak jawaban itu datang. Kalau saudara punya anak dan setiap kali datang hanya minta uang lalu pergi, ya. Kalau dia butuh uang datang lagi, ya, dikasih langsung pergi. Maka suatu saat saudara pasti jengkel. Kenapa? Karena dia datang hanya untuk mendapatkan uang. Dia tidak butuh bapaknya. Dia hanya butuh uang bapaknya. Ya, melalui Mazmur 141 ayat 1 ini, pemazmur mengingatkan kepada kita semua agar di dalam doa pergumulan yang kita naikkan, maka utamakan Tuhannya, bukan berkatnya. Ayat 2, kita baca di dalam ayat 2, dikatakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Jadi di dalam doanya, Daud tidak memegang list, ya, tidak memegang list permohonan, saudara. Ya, ada banyak kita kalau mau doa, kita buat list permintaan, ya. Kita membuat permohonan supaya jangan ada yang dilupa, ya. Maka dicatat mungkin di kertas, ya. Tetapi Daud ini lain, saudara. Doanya bukan berisi permohonan atau perincian-perincian yang mau didoakan, tetapi firman Allah berkata, bagi Daud atau bagi orang percaya, seharusnya doa itu adalah sebuah persembahan, ya, sebuah ukupan, ya. Dikatakan, "Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Jadi pada saat Daud mengangkat tangannya bukan semata-mata mau menerima jawaban atas pergumulannya, tetapi di balik tangan yang terangkat itu mengekspresikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Isi doa di bacaan ini mengajarkan supaya ada pujian dan penyembahan, di mana salah satu bagian doa yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, "Awasilah mulutku ya Tuhan,
Berjagalah pada pintu bibirku. Yang sering kali membuat doa kita tidak dijawab adalah karena kita meragukannya, ya. Kita meragukan doa itu sendiri. Waktu kita berdoa, kita minta Tuhan berkati, ya. Tetapi mulut kita sendiri menyatakan bahwa apakah Tuhan mungkin, ya, memberkati sedemikian cepatnya? Apakah mungkin? Apakah iya? Lawan atau musuh iman adalah rasa khawatir, ya, ragu, ya, rasa bimbang. Kalau itu ada menguasai hidup kita pada saat kita mengharapkan sesuatu di dalam permohonan doa kita, jangan harap doa kita akan terwujud, karena itu bertolak belakang dengan apa yang kita imani. Jadi Daud ini berkata bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi mulut kita ini, jaga mulut kita ini supaya apa? Supaya jangan berkata-kata yang sebaliknya. Ketika kita berapi-api di dalam doa, kita yakin bahwa kita pasti menerima berkat luar biasa dari Tuhan. Tetapi sesudah itu mulut kita yang sama berkata, mana mungkin, ya. Nah, mulut ini harus dijaga agar tidak memberikan perlawanan. Mulut tidak boleh meragukan apa-apa yang kita doakan, sehingga kita tidak kehilangan berkat itu, saudara, ya. Dan supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ayat 4 dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ayat 4 ini merupakan kunci dari ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau saudara rindu doa saudara dijawab oleh Tuhan, kalau saudara rindu keadaan kita berubah, kalau saudara rindu Tuhan hadir dan menolong, maka kuncinya adalah hati kita. Firman Tuhan katakan, jangan condongkan hati kita kepada yang jahat. Jangan pikirkan hal-hal yang jahat. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik, dan jangan mengecap sedap-sedapan mereka. Artinya ketika kita rindu diberkati Tuhan, ketika kita rindu pergumulan kita dijawab, ketika kita rindu Tuhan hadir menolong, maka salah satu yang jangan lupa harus dirubah dalam hidup kita, yaitu hati kita, agar semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan semakin luar biasa. Ya, sebagai penutup, firman Tuhan sudah memberi petunjuk, ya. Kalau saudara alami pencobaan, kalau saudara mengalami pergumulan, maka Mazmur 141 ayat 1 sampai 4 ini akan menjadi jawaban. Kalau Daud ditolong dan diberkati, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pasti juga ditolong dan diberkati Tuhan. Jangan ragukan sedikit pun Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih oleh kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali dan menguatkan kembali kepada kami Tuhan, agar dalam setiap kehidupan kami Tuhan, khususnya di dalam kami menghadapi pergumulan hidup, di dalam menghadapi permasalahan hidup Tuhan, kami mengalami pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kami, maka yang kami butuhkan sebenarnya adalah Engkau sendiri Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengundang Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar Engkau senantiasa, oh Tuhan, ada bersama-sama dengan kami, menuntun, membimbing tangan kami Tuhan, menuntun kehidupan kami. Kalau Engkau hadir, Engkau pasti akan menolong kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat hari ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.